Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fa usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayah ma'nana wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Al-hadits, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berkah inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam program Oase. Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi bersama saya Ustadz Adi Rahman, yang insyaallah kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu yang berjudul Birrul Walidain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Birrul Walidain, yang artinya berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, sangatlah penting untuk kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, syariatnya, kita ada ke muka bumi ini melalui ibu bapak kita. Karena kenapa? Karena dengan syariat beliaulah kita sekarang ini ada di bumi ini dan bisa melaksanakan aktivitas apapun, bisa belajar apapun, bisa melaksanakan semua aktivitas-aktivitas yang ada ini, syariat ibu bapak kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus mencari ridhonya orang tua kita, mencari ridhonya dalam artian keikhlasan ibu bapak kita, ridhonya ibu bapak kita, ya, harus kita cari sekarang ini. Kenapa sebabnya? Karena dengan ridho orang tua lah kehidupan kita akan sukses, akan tentram dan akan damai, dan akan mencapai kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung keriduan ibu bapak kita. Murkanya Allah tergantung murkanya ibu bapak kita. Karena kenapa? Allah tidak akan meridhoi kita, Allah tidak akan ridho kepada kita jikalau andai kata ibu bapak kita tidak ridho kepada kita. Dan Allah pun akan murka kepada kita kalau ibu bapak kita murka kepada kita. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kenapa sebabnya? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi seseorang, tidak akan benar-benar memberikan rahmat kepada seseorang jikalau orang tersebut menyakiti hati orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita simak hadis tersebut. Hadirin, bahwasannya keriduan Allah Subhanahu wa taala ada di ibu bapak kita. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah tapak kaki ibu, yang artinya bukan surga ada di bawah tapak kakinya dalam artian keriduannya. Hadirin, dalam artian bukan ada di bawah telapaknya, ada kotoran dicari, tidak ada. Yang namanya surga di bawah telapak kaki itu. Dalam artian keriduannya kepada kita. Jikalau andai kata misalkan, hadirin, keriduannya ibu bapak kita, ibu kita ridho kepada kita, insya Allah
Jikalau kita melaksanakan apapun, mau bekerja apapun, mau berangkat kemanapun, kalau kita mendapatkan ridho dari orang tua kita, terutama dari ibu bapak kita, insya Allah akan sukses, mulus terakhir berkah, selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat tayangan ini, hadirin, saya bukan yang berbicara, bukan saya, ini keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Wal masakin wal jaridil junub. Yang artinya wa'budullaha. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tusyriku, jangan engkau menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau memadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian memadu di situ adalah menduakan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La mawjuda illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita supaya beribadah kepadanya. Nomor kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada kita jangan menduakan Allah, jangan memadukan Allah. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana. Harus berbuat baik kepada ibu bapak kita. Dalam artian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kapan lagi? Sampai mana lagi? Selagi kita hayat masih di kandung badan, selagi hidup, apalagi sekarang orang tua kita masih ada di depan kita, masih ada di rumah menunggu kita. Kapan lagi kita akan berbuat baik kepada orang tua kita? Masya Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, anak yang berbakti kepada orang tua, yang namanya anak soleh itu, Masya Allah, tabarakallah. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza mata ibnu adama, di mana-mana meninggal, di mana-mana mati yang namanya anak Adam, kita, in qata'a amaluhu, pasti bakal putus semua amal-amal yang ada di dunia. Illa min thalathin, terkecuali yang 3 perkara. Mau tahu? Tunggu. Saat lagi tetap di Oase. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin. Amal
yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Illa min thalatsin, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu berbuat sedekah jariyah. Sedekah jariyah dalam artian sedekah jariyah itu berbuat baik kepada siapapun sesama umat muslim. Yang berartikan kita yang memberi, kita yang bersedekah kepada sesama, kepada ikhwanul muslim wal muslimah. Itu pun kalau kita punya, insya Allah. Sebab Rasul menerangkan, wa in kana amalun falyatasaddaq bi amalihi. Kalau kita mempunyai amal, bersedekahlah dengan amal kita, dengan perbuatan kita. Wa in kana ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Kalau kita mempunyai ilmu, bersedekahlah untuk ilmu kita. Wa in kana quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kalau kita mempunyai kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatan kita. Wa in kana fikrun falyatasaddaq bi fikrihi. Kalau kita mempunyai pikiran yang jenius, akal berlian, pikiran yang berlian, falyatasaddaq bi fikrihi. Bersedekahlah dengan pikiran kita. Itu termasuk sedekah yang baik. Yang kedua, au ilmin yuntaba'u bih, yaitu mempunyai ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah au waladun sholihun yad'ulah, yaitu mendoakan kepada orang tua kita. Kepada orang tua kita, baik yang masih ada, baik yang masih hidup hari ini, ataupun orang tua kita yang sudah mati ataupun yang sudah tidak ada. Di samping itulah kewajiban kita sebagai anak yang soleh, kewajiban seorang anak yang dilahirkan oleh beliau, diwajibkan kita pertama itu mendoakan kepada orang tua kita jikalau orang tua itu sudah tidak ada. Kalaupun masih ada, berbuatlah baiklah selagi masih ada. Kita mempunyai apapun, mempunyai beras, mempunyai uang, dan apapun kebaikan-kebaikan, selagi orang tua kita masih ada di muka bumi ini, berbuatlah baiklah kepada orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Shadaqallahu azim al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Yang artinya wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi, telah memberikan hukum kepada kita illa iyah. Dalam artian illa iyah tersebut terkecuali Allah yang menghukumi. Alla ta'budu illa iyah. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah ke selain pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidain ihsana. Selalu terbawa bil walidain ihsana, yaitu berbuat baiklah kepada orang tua kita. Imma yablughannal kibara ahaduhuma, menyampaikan amal-amal, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang sangat amat besar, dalam artian kita berbalas jasa, berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang baik, berakhlak yang mulia kepada orang tua kita, sopan santun ramah tamah kepada orang tua, jangan melawan. Fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berbicara tidak mau, sabodo amat. Janganlah berbicara seperti itu. Anak sekarang seperti apa? Disuruh ke warung, Neng, beli ini, nggak mau. Neng, kesini, Masya Allah, tabarakallah. Padahal ucapan tersebut adalah ucapan yang benar-benar menyakiti orang tua kita.
Mereka tidak tahu seberapa parah, seberapa Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat seperti itu, fala taqul lahum uff. Ya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita mengandung kita 9 bulan, ibu kita. Masya Allah. Wahnan ala wahnin, wa fisalu fi amain. Masya Allah. Payah. Berat. Tidur. Orang hamil, Masya Allah. Tidak enak tidur. Mau celentang, kayak balon. Mau tengkurup, takut pecah. Mau seperti apa coba? Orang hamil seperti itu. Padahal kita yang dikandungnya. Tetapi kita tidak ingat seperti itu. Wahnan ala wahnin. Masya Allah. Benar-benar payah. Kalau kita ingin melihat ke situ jasa-jasa orang tua kita, Masya Allah, tabarakallah. Dalam qasidah pun berpartisipasi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Lautan kasih sayang pada setiap insan, doanya terkabulkan, karunia di dunia, doanya dirinya sebagai umpama. Masya Allah. 3 tingkat. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat seperti itu, kita sangat memprihatinkan melihat kondisi orang tua kita. Ya, yang sudah tua renta, ataupun yang masih benar-benar sehat walafiat, tapi dalam keadaan payah mengobati dirinya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggu, jangan kemana-mana, tetap di program Oase. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi berbicara masalah orang tua kita yang masih sehat, yang masih ada hari ini, ataupun orang tua kita yang sudah tua renta, yang sudah fikun, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita akan berdiam diri saja melihat orang mereka seperti itu? Berbicara masalah birrul walidain. Tapi kenapa orang sekarang orang tuanya masih ada, tetapi kenapa dibawa ke panti sosial ataupun ke panti jompo? Apakah tidak ada tempat yang lebih baik daripada itu? Padahal orang tua kita dulu mendidik kita, membesarkan kita, mengasuh kita sampai manapun. Beliau pasti pantang menyerah dan pantang mundur. Malam, petang, siang, pagi, apapun itu kendalanya pasti ia jalani. Kenapa? Demi supaya anak-anaknya itu pada sehat, pada besar. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin permisa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Jikalau andai kata
Kita tidak tahu apa yang namanya membalas jasa kepada orang tua. Walaupun bumi dan seisinya supaya membayar air susu ibu kita, jelas tidak akan terbayar. Walaupun kita jadi orang miliarder, jadi orang sukses sekalipun, bumi ini bahkan kita beli separuhnya, hotel-hotel, dan banyak apapun benda-benda yang berharga di dunia ini, tetapi untuk membeli air susu ibu kita jelas tidak akan terbeli. Karena apa sebabnya? Masya Allah, perjuangan dan doa ibu kita itu yang tidak akan terbeli. Siang dan malam mendoakan kita, anak-anaknya, supaya menjadi anak soleh, supaya besar dan sehat, supaya menjadi anak-anak yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul dulu pernah bersabda, salah satu golongan orang yang tidak akan masuk surga, jangan pun masuk surga, mencium surganya pun tidak akan bisa mencium baunya surga sekalipun. Siapakah gerangan? Dialah orang yang akil walidain, orang yang suka menyakiti hati orang tuanya. Jangankan masuk, jangan pun benar-benar merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Mencium baunya pun, mencium aroma surganya pun tidak akan bisa. Sebab kenapa? Sebab di dunianya itu orang suka menyakiti hati orang tuanya. Walaupun beramal soleh, walaupun ibadahnya rajin, walaupun bersedekahnya tidak tertahan, tetapi orang tuanya itu benar-benar tidak dipikirkan, tidak dirawat, tidak dikasihi oleh kita. Masya Allah, jelas tetap tertutupi amal yang seperti itu. Kenapa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridhonya orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat. Sahabat pun pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah di bumi ini, di muka bumi ini, di dunia ini, orang yang paling kita hormati, orang yang paling kita muliakan? Kemudian Rasul menjawab, Rasulullah SAW menjawab, ummuka. Di dunia ini, orang yang harus kamu hormati dan dimuliakan olehmu adalah ummuka, ibumu. Oh, ibumu ya Rasul. Iya, na'am. Sumaman. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kedua kali. Sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Sumaman, ummuka, ibumu. Rasulullah SAW sampai 3 kali menjawab kepada para sahabat, orang yang harus dimuliakan di bumi ini, ummuka, 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 sumaman, abuka. Kemudian siapa lagi Rasul setelah ibu kita? Abuka, yaitu bapakmu. Jadi bapak adalah peringkat yang keempat daripada ibu kita. Tadi kan sudah 3 tingkat, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Dalam artian hadirin, kerjanya ibu itu Masya Allah dari pagi sampai kita tidur. Dari kita sampai terbangun di pagi hari dan sampai kita tertidur di malam hari. Ibu kita yang menjaga kita, yang masak, yang mengasuh, menyusui dan sebagainya dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kerjaan ibu kita. Dan siapa lagi? Amal. Kata Rasulullah SAW yang paling utama di muka bumi ini. Ayil afdalu amal. Sahabat bertanya, dan amal apakah yang paling utama di muka bumi ini? Kemudian Rasul berjawab, salasun, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling penting dan amal yang paling utama. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu yang melaksanakan sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, amal yang paling utama di muka bumi ini, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Begini, keadaan kita seburuk apapun, sedemikian apapun, kalau orang tua kita meminta pertolongan kita, meminta bantuan kita, dalam kondisi apapun kita harus benar-benar tetap siaga. Kecuali kita dalam keadaan payah. Ya, dalam keadaan payah, tidak bisa berbuat apapun, baru kita di situ, ya. Ya, apapun keadaannya, kalau kita masih bisa melaksanakan aktivitas, masih bisa apapun melaksanakan aktivitas apapun, pasti harus kita bantu. Kenapa sebabnya? Selagi hayat masih di kandung badan, selagi napas masih benar-benar bisa menghirup udara segar, selagi mata masih bisa melihat, selagi mulut masih bisa berbicara, selagi tangan masih bisa terbuka lebar, selagi kaki masih bisa berjalan dengan tegak, mari kita harus menyantuni, harus benar-benar sayang dan patuh kepada orang tua kita. Karena dengan doa ibulah, dengan doa bapalah, kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat kita bakal aman, sentosa, dan sukses. Allahumma gfir lana dunubana warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengurusku di waktu kami kecil. Dalam arti ya Allah, walaupun keadaannya seburuk apapun mereka, tolong sehatkanlah ya Allah. Tolong maafkanlah ya Allah dosa-dosa mereka. Tetapi awas, sebelum kita mendoakan orang lain dan mendoakan orang tua kita apapun, tetapi teras Allah maghfirli, kita harus mendoakan diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita melihat keadaan orang tua kita, kondisi kita, sebagaimana apapun harus kita melihat dan memprediksi apapun keadaan beliau sekarang ini. Kalau beliau sudah tidak ada, doakanlah beliau. Kalau mereka masih ada, tolong kasihlah beliau, tolong sayangilah beliau. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.